Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan sedua alam. Selamat ngopi, selamat berakhir pekan ya, minggu kali ini di pagi yang cerah saya berkesempatan nih ngobrol sambil ngopi santai dengan salah satu pegiat sosial di Aceh, Bang Salman Al-Farisi ya Bang ya. Salman. Ya, beliau ini foundernya Hero Aceh yang concern terhadap anak yatim dan kaum fakir miskin Iya, ya. fakir miskin. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, seperti yang kita lihat bersama, alhamdulillah sehat-sehat saja hari Ya. ini ya. Ya, ini kesempatan nih yang berharga buat saya nih sambil bisa ngopi sama Abang, bisa ngobrol. Ya, mungkin sambil saya ngeracik kopi nih untuk kita nikmati berdua, mungkin Abang bisa menceritakan sedikit perjalanan bagaimana Abang membuat Hero Aceh ini, kenapa Abang tertarik dengan sosial ya kan, mungkin dengan kesibukan Abang ya, ini kan suatu yang istilahnya mengorbankan sedikit waktu dengan sibuk-sibuk untuk pikirkan sosial. Mungkin Abang bisa menceritakan sedikit bagaimana perjalanan Hero Aceh sambil saya meracik kopi Iya. nih Bang. Alhamdulillah, terima kasih. Hero Aceh sebenarnya ini sebelum Hero Aceh kita juga sudah membuatnya Kapai, yang mana kemarin-kemarin Kapai Kaju Pedulian Yatim. Itu Kapai mungkin selama ini kita berjalan dalam lingkup wilayah desa saja, tapi dengan Hero Aceh ini alhamdulillah kita sudah menjangkau di beberapa bagian yang ada di Aceh, di kadang bisa kita katakanlah hampir menyeluruh di seluruh Aceh. Ya. Kita pernah membawa bantuan-bantuan untuk anak yatim, santunan juga di daerah Aceh Selatan dan wilayah-wilayah lainnya dalam bentuk santunan, dan juga kita bantu fakir miskin dalam bentuk modal usaha dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah bagi saya sendiri membuat Hero Aceh ini menjadi kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa kita hargai dengan apapun itu. Ya. Karena kepuasan batin itu kita dapatkan bagi saya sendiri di saat melihat orang lain tersenyum. Di situ kita akan merasa bukan kita berbangga diri, tapi hati inilah puas rasanya dan menikmatinya, seperti kita menikmati kopi di pagi hari ini. Itu menjadi motivasi sendiri agar bagi saya ini hidup ini kita harus bermanfaat lah bagi orang lain. Paling tidak kita bisa membuat orang lain tersenyum, khususnya anak yatim dan fakir miskin, sehingga kita menciptakan Hero Aceh ini ingin lebih besar lagi dan juga ingin membantu anak-anak yatim fakir yang ada di Aceh. Walaupun kita dengan keterbatasan dana yang ada, tapi alhamdulillah setiap kita buat program itu ada saja yang membantunya, ada saja yang ikut ingin membantu apapun program untuk anak yatim. Pasti insya Allah ada yang membantunya. Itu semuanya karena niat kita insya Allah karena Allah, dan kita berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah kita gantungkanlah harapan kita kepada Allah, pasti ada dananya. Cuma kalau kita berharap kepada manusia, itu kita akan kecewa. Itu aja prinsip hidup kita. Memang yang kita harus bergantung sama yang diciptakan kita, Bang. Betul. Karena kalau bergantung sama manusia, sama-sama makan nasi. Iya, sama makan nasi, ujungnya beliau juga penuh kebutuhan, Iya. ujungnya kita akan mengecewa. Kalau boleh tahu, udah ruang lingkup Hero Aceh udah di mana aja nih Bang? Ruang kerja, ruang Iya. kerjanya nih udah sampai mana aja nih? Kita juga kalau untuk di Aceh besar nih, di Kecamatan Baitul Salam anak yatim selalu kita bantu. Berapa orang anak yatim Bang? Kalau yang sudah ini kita kalau khusus Ya. yang ada yang kita bantu 67 orang. Ya. Cuma kalau kita ambil seluruh anak yatim Baitul Salam Ya. itu 260 orang. 260 orang. Itu mereka ini, kalau yang 67 orang itu setiap bulannya dan setiap
tahunnya, dan setiap acara-acara apa aja kita selalu menyantuninya, Ya. memberikan baju sekolah, kalau megang kita beli lembu. Ya. Cuma kalau untuk yang lainnya yang ada di daerah ataupun yang ada di kecamatan 260 tadi itu kita bagi sesuai dengan program. Ya. Misalnya di kecamatan Baitul Salam ada program Maulid kecamatan Baitul Salam. Ya. Itu kita backup dengan dana-dana dari kita semua. Ya. Kita mulai mengumpulkan dananya, seperti yang kemarin itu juga kita tahun-tahun kemarin ini, Maulid tahun ini Ya. kita telah menyantuni juga anak yatim Baitul Salam. Ya. Dan pada bulan Ramadan kemarin itu kita menyantuni anak yatim di seluruh kecamatan Baitul Salam, di Aceh Selatan juga, Ya. dan juga di Sigli, Pidi, Ya. di Rebe. Banyak anak yatim yang kita singgahi dan santuni Ya. dengan kita membuat program. Intinya yang kita katakan tadi, kalau kita mengatakan banyak uang, itu tidak ada uang. Cuma yang kita katakan dengan ikhlas, Ya. setiap kita buat program ada saja donatur yang tak terduga Ya. menitipkan amanahnya. Ya. Kita cuma menyampaikan amanah saja. Ya. Jadi menitipkan amanah kepada kita, alhamdulillah dengan kepercayaan dari mereka ini, Ya. kita dapat bantu anak-anak yatim. Ya. Itu yang Ya. kita lakukan. Jadi kan ada dibilang juga bukan anak yatim aja bang, Iya. fakir miskin ya. Iya, betul. Program fakir miskin itu bantuannya seperti apa bang? Yang dibantu? Alhamdulillah kemarin untuk kecamatan Baitul Salam kita membantu yang pertama ibu-ibu janda. Ibu-ibu janda dengan modal usaha perorangan ada kita bantu sekitar ada yang mendapatkan 5 juta, Ya. ada 7 juta, dan ada 3 juta minimal. Oh iya. Dan mereka-mereka ini saya arahkan juga dengan modal usaha. Iya, iya. Jadi kalau ibu-ibu yang membuat kue, kita memberikan modal usaha kue. Iya. Ada yang jual es debu, kita Iya. belikan mesin. Iya. Dan ada juga yang apapun jenis usahanya kita bantulah melalui modal usaha tersebut. Jadi yang kita bantu kailnya ya bang, Iya, bukan iya, ikannya. bukan ikannya. Kadang-kadang selama ini kan kita selalu memberi ikan. Iya. Ikan kalau udah dimasak udah habis Habis. kan. Cuma kita berikanlah kailnya bisa Untuk memancing ya. mendapatkan ikan yang banyak Iya, gitu. iya. Betul. Sudah berapa orang ininya bang yang fakir miskin terbantu selama ini? Udah sampai 100 mungkin? Kalau untuk kita data khusus Ya. tidak ada, namun yang masih saya ingat itu adalah sekitar 200-an itu ada kita bantu. Dan juga di samping itu kita Itu juga di Aceh Besar aja? iya ada Atau ada di kabupaten lain? yang ada di Baitul Salam ada, Hmm. di Aceh Besar, di Kota Pajar ada juga kemarin. Cuma terbatas, cuma yang paling banyak itu di Aceh Besar. Oh. Di Aceh Besar. Dan setelah itu juga kita merehab rumah-rumah orang-orang miskin itu, kita rehab rumahnya menjadi layak. Dan juga kemarin ada program merehab rumah-rumah anak yatim. Ya, ya. Jadi di daerah apa namanya Indrapuri kan, Ya. juga kita rehab, ada rumah anak yatim di sana yang tidak layak. Cuma kita mampunya untuk merehab, alhamdulillah Ya. kita rehab lebih layak. Yang papannya tidak bagus kita gantikan semua menjadi lebih layak. Ya. Mungkin itu kira-kira yang selama ini kita bergerak, walaupun dengan keterbatasan kita. Ya. Dan juga dengan intinya yang bagi saya ini kita membantu apa yang bisa kita bantu, Ya. dan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan Hero Aceh ini, walaupun pelan-pelan yang pasti aja lah begitu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu bang, donaturnya ini dari mana aja nih bang yang sudah pernah membantu Hero Aceh? Kalau untuk donatur Hero Aceh, alhamdulillah kita masih dipercayakan oleh warga Singapura, Oh. Malaysia, kadang-kadang ada juga dari Brunei. Ya. Kebanyakan lah orang-orang yang tidak kita kenal. Ya. Karena apa, bagi saya itu kita mengharapkan kepada Allah. Ya. Allah mengirimkan orang-orang yang tidak kita pernah jumpa. Untuk mengamanahkan sedekah mereka itu kita bagikan, kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Dan alhamdulillah untuk warga Singapura itu Ya. beliau ini sangat percaya, sehingga
apapun program kita cuma menyampaikan kepada beliau, belum habis kita sampaikan sudah percaya. Dan alhamdulillah itu semua berkat karena doa anak yatim dan juga ini adalah kehendak daripada Allah. Kalau kita logika tuh nggak mungkin, orang nggak pernah kita kenal beliau mengirim uang tanpa batas. Jadi ini yang tidak mungkin. Jadi dengan kita bergantung pada Allah, apa yang tidak mungkin pasti akan mungkin. Kalau berarti donaturnya masih perorangan, Bang ya? Iya. Kalau dari instansi atau perkantoran ada juga Bang donatur itu? Untuk perkantoran cuma waktu saya di Kapai kemarin alhamdulillah ada dipercayakan menyalurkan dana CSL dari Bank Aceh. Bank Aceh dari dari Aceh Besar Aceh Besar menyalurkan ada 2 kali mendapat tuh khusus untuk anak yatim. Dan itu melalui Yayasan Kapai untuk anak yatim. Dan untuk Hero Aceh ini saya tidak pernah mengajukan proposal apapun karena bagi saya tuh bersedekah tuh tidak mencari-cari kan. Jadi kalau ada yang menitipkan kita salurkan karena itu bukan suatu dari proyek. Cuma kalau dipercayakan dari instansi ataupun dari perbankan untuk menyalurkan CSL ataupun sedekah dari karyawan mereka, kita siap membantunya. Ini sangat mulia sepertinya kegiatan ini ya, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Mungkin hanya Allah yang bisa balas nih kebaikan alhamdulillah. Cuma itu dia, kalau yang abang katakan hanya Allah yang balas, tidak salah karena apapun yang kita lakukan tuh baik itu kebaikan tak keburukan, Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Betul. Alhamdulillah yang saya dapatkan sekarang ini bukan kita menyombongkan diri, tetapi menjadi pengalaman dan juga pelajaran bagi kita semua. Saya hidup ini dengan doa-doa anak yatim. Bisa berbuat untuk mereka, Allah berbuat berbagi untuk saya. Alhamdulillah rezeki saya mudah. Yang penting kita tidak perlu mudah rezeki itu bukan berarti kita kaya. Dengan diberikan kesehatan, apa yang kita ambil cukup, alhamdulillah itu adalah suatu kekayaan bagi kita kan. Jadi kita intinya selalu bersyukur, apapun itu bersyukur. Seperti kita mengopi di pagi hari ini dah suatu kehendak daripada Allah untuk memberikan kenikmatan, menikmati menghirup alam segar ini kan. Kadang-kadang orang bilang orang banyak uang tapi tidak tenang, yang kita butuhkanlah ketenangan. Betul. Belum tentu gitu orang bisa ngopi gini dengan pikiran apa kan. Alhamdulillah begitulah dengan doa-doa anak yatim saya sampai saat sekarang ini sangat menikmati hidup. Ini punya kesempatan yang berharga nih buat Seduh Alam nih, bisa diundang ngopi sambil ngobrol sama Bang Salman dan bertukar ilmu lah, pikiran. Mungkin juga bisa jadi bahan introspeksi bagi Seduh Alam juga, bagi kawan-kawan yang memang punya passion di bidang-bidang sosial, bisa jadi motivasi untuk kita sama-sama belajar ya, bisa membantu sesama lah Bang ya. Betul. Karena dengan kita mudahkan orang lain, insya Allah hidup kita juga lebih mudah gitu. Itu janji dari Allah. Dari Allah dan saya dapatkan tuh baru-baru ini saya dihadiahkan umrah oleh donatur. Saya menikmatinya sampai di sana. Seakan-akan benar kata-kata semuanya itu memang benar, bukan seakan-akan, memang benar. Saya menyaksikan sendiri. Jika Allah sudah memanggil kita, kita tidak butuh kaya, tidak butuh uang. Seperti yang saya alami, makanya kita harus ada dalam diri ini selalu meminta kepada Allah. Jika Allah sudah berkehendak, sudah berangkat umrah. Sampai sana dimudahkan semua. Kadang-kadang di makam Rasulullah tu kadang-kadang ada dibatasi, tapi ini saya tidak, alhamdulillah bisa menikmatinya. Saya akan bertemu dengan Rasulullah, itu yang sangat menikmati. Kalau bagi saya ini adalah bukan kita hebat, bukan apa, tapi ini adalah seperti kita katakan tadi, berkat doa anak yatim ini. Doa anak yatim luar biasa. Saya sudah mengalaminya sendiri. Dan juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kita
mulailah selama ini sudah membantu anak yatim, kita Ya. tingkatkan lagi, Ya. khususnya anak yatim pertama saudara kita, Ya. kemudian tetangga kita sudah cukup, baru untuk orang Di anak yatim lingkungan yang ada di sekitar. lingkungan sekitar. Ya. Mungkin itu untuk mencari ketenangan hidup. Oke bang, ini kopinya juga udah siap nih, Iya. tinggal dinikmati. Coba Iya. nih kopi alami tanpa gula nih bang. Ya, ini bagus ya, jadi obat. Silakan bang. Ya. Bismillah. Cuman nggak pahit-pahit kali ini. Iya. Nah, ini kita juga ada pulut Pulut. panggang nih bang. Pulut panggang. Iya. Cocok nih untuk teman kopi ini bang. Nah, juga saya dengar ada abang juga dari donatur itu ada diberikan untuk pembangunan masjid bang ya. Iya. Itu programnya gimana bang? Alhamdulillah kita kemarin dari donatur yang kita katakan tadi mempercayakan kita untuk membangun masjid, dan alhamdulillah sudah kita bangun. Untuk yang pertama itu ada di daerah Lamno, tepatnya di Kampung Sango dan Kampung Lahasan perbatasan, dengan nama Masjidin Muhammad. Dan masjid inilah masjid yang pertama sekali kita bangun atas nama orang tua daripada donatur itu, Din Muhammad. Dan insyaallah untuk masjid-masjid berikutnya akan kita bangun juga. Ya. Cuma kita perlu proses dan juga melihat lokasi-lokasi yang layak untuk dijadikan masjid, karena pesan daripada donatur ini, bangunlah masjid di tempat dekat jalan, kemudian bisa didirikan salat Jumat. Salat Jumat itu salah satu syaratnya. Dan juga ini lagi kita cari-cari lokasi, ada beberapa lokasi, dan juga dalam waktu dekat ini mungkin kita coba survei lebih lanjut lagi. Ya. Dan untuk sementara ini ada beberapa sudah kita bangun juga di Kamboja. Oh. Kamboja itu sudah mulai terbangun Masjid Muhammad tadi. Ya. Dan untuk Indonesia sendiri mungkin dari untuk Aceh khususnya dalam proses pencarian Ya. lokasi, karena kita tahu sendirilah Aceh ini kalau untuk masjid kadang-kadang sudah mencukupi. Ya. Cuma kita tingkatkan isi masjidnya, Jamaahnya bang. isi masjidnya yang perlu jamaahnya kan. Kalau untuk masjid alhamdulillah sangat bagus di Aceh. Ya. Cuma walaupun itu kita juga memantau ada lokasi mungkin yang masjidnya tidak layak lagi. Ya, ya. Bukan kita rehab, cuma kita bangun dari dasar. Ya, ya. Itu juga untuk program 2023 ini Ya. alhamdulillah sudah kita berbincang dengan beliau. Ya. Coba carikan posisi yang pas. Ya. Intinya bangun masjid itu tidak pernah merusak masjid lama, Ya. ataupun tidak mengganggu masjid-masjid yang sudah ada. Ya. Dan tetap harus mendirikan salat Salat Jumat. Itu pada konsep yang kita buat. Oh, berarti masjidnya bisa di seluruh Aceh bang ya? Iya, Nggak mesti seluruh di Aceh besar ya, Ya, bisa di seluruh Aceh ya. ini yang kita bangun kemarin di Lamno, berarti Aceh Jaya. Aceh Aceh Jaya, Jaya sudah dipakai oleh masyarakat. sudah aktif bang ya? Sudah aktif alhamdulillah. Saya juga pernah dikirim video beberapa kali. Ya. Sudah dibuat acara pengajian, Ya, ya. pengajian dan juga acara pengajian untuk bapak-bapak, Ya. ibu-ibu, Ya. dan juga untuk anak-anak TPA sudah Ya. berjalan lah Ya, ya. sesuai dengan kita harapkan. Ya, ya. Kalau Allah berkehendak itu semua mudah. Seperti Betul, yang di betul. Lamno kemarin saya tidak menyangkanya, sangat Betul, mudah membangunnya. Dalam waktu 8 bulan tuh siap masjid dari dasar. Oke bang, mungkin bagi-bagi sharing ilmunya nih sangat bermanfaat ya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri, Insyaallah. bagi yang menonton video ini ya. Setidaknya kita melakukan hal kecil tapi bermanfaat Ya. ya. Dengan kita sharing ilmu, insya Allah mungkin kita juga akan bertambah ilmu, kita juga bisa membantu orang lain ya. Karena seperti tadi kita ngobrol, Betul. kalau kita memudahkan hidup orang lain, insya Allah kita juga akan dimudahkan. Betul. Ya. Baik kawan-kawan sedua alam, demikian waktu yang singkat kita ngobrol sambil ngopi ini, nggak perlu panjang-panjang, yang penting kita
ngopi, ngobrol santai, nikmatnya kopi dapat, ilmunya juga dapat. Iya. Walaupun tidak seberapa. Betul. Ya, karena hidup ini selalu terus belajar ya Bang ya. Iya. Tidak berhenti-berhenti sampai kita nanti kembali ke sang pemilik. Betul. Baru kita berhenti belajar. Oke, selamat berakhir pekan, selamat ngopi. Jangan lupa nikmati kopinya. Salam seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.